Hari ini tampaknya alam bersahabat dengan kita ya. Alam, sahabat kita. Sahabatmu itu namanya si Alam ya? Hihi, bukan begitu. Maksudnya adalah keadaan alam sekitar kita hari ini ya. Cuaca yang cerah, pepohonan, gunung-gunung, atau masyarakat di sekitar kita. Betul sekali. Inilah yang disebut kenampakan alam, yaitu segala sesuatu yang ada di alam dan terbentuk oleh peristiwa alam. Pantai yang landai maupun gunung yang menjulang adalah salah satu contohnya. Oh begitu ya, berarti kenampakan alam sangat berhubungan dengan sekitar kita ya? Tentu dong, kenampakan alam sangat berpengaruh terhadap potensi kekayaan alam suatu daerah. Aku jelasin ya. Pegunungan dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Selain itu, daerah pegunungan dimanfaatkan untuk sektor pariwisata, rekreasi, dan olahraga. Selanjutnya, dataran rendah dapat dimanfaatkan masyarakat untuk lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, perkantoran industri, perdagangan, dan lainnya. Lalu, pantai dan laut dapat dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata, perikanan, perdagangan, transportasi, olahraga, industri, dan lain-lain. Berikutnya, sungai dapat digunakan masyarakat sebagai jalur transportasi, perdagangan, perikanan, olahraga, irigasi, dan PLTA. Dan yang terakhir, danau dan waduk dapat dimanfaatkan masyarakat untuk perikanan, pariwisata, olahraga, irigasi, dan PLTA. Jadi setiap daerah memiliki kekayaan alam yang sangat penting ya, sesuai dengan potensinya. Benar, misalnya di Kediri. Kediri sebagai penghasil padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kedelai, kacang tanah, dan buah-buahan, di mana sangat penting untuk pangan kita. Sementara di Pulau Sumatera, banyak ditemukan batu bara yang banyak digunakan untuk pembangkit listrik. Jadi, setiap daerah memiliki kekayaan alam yang berbeda-beda. Hal ini karena kenampakan alam dan letak geografis yang berbeda, sehingga mempengaruhi hasil atau kekayaan alam daerah tersebut. Misalnya, di daerah pantai akan menghasilkan berbagai jenis ikan dan kekayaan laut lainnya. Sedangkan di daerah pegunungan ataupun dataran rendah, hasil alamnya akan berbeda. Lalu, bagaimana suatu daerah dapat tetap menyediakan produk-produk yang tidak tersedia dari kekayaan alam di daerahnya? Kita dapat mendatangkan produk kebutuhan kita dari daerah lain loh, begitupun sebaliknya. Bahkan kita juga dapat mendatangkan dari luar negeri maupun sebaliknya. Iya, tepat sekali. Dengan menggunakan jasa pengiriman dalam maupun luar negeri, kita dapat memenuhi kebutuhan kita ya. Oh, sekarang aku mengerti. Kesimpulannya, 1. Potensi kekayaan alam sebuah daerah bergantung pada bentang alamnya. Kedua, suatu daerah dapat mendatangkan kekayaan alam dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Ketiga, pengelolaan kekayaan alam yang bijak dapat membantu mempertahankan keberadaannya hingga generasi berikutnya. Sekian, terima kasih.